Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amelia Agustin dengan NPM 1006003225154. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perencanaan bisnis lilin aromaterapi yang sudah saya kerjakan. Rencana bisnis yang saya akan buat dan kembangkan adalah produk lilin aromaterapi dengan nama bisnis yaitu Me Ruby Candles. Pada bisnis ini akan dibuat lilin aromatik yang didasarkan dengan pemilihan jenis aroma, bahan yang digunakan, dan efek yang didapatkan setelah pemakaian sehingga berkaitan dengan kesehatan kefarmasian. Bisnis lilin aromatik yang saya ingin buat karena dilihat dari terdapatnya potensi dalam bisnis ini akan berkembang, melatar belakangi banyaknya senyawa bahan-bahan aromatik alami yang bisa dimanfaatkan sebagai produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi bila diolah kembali. Lilin aromaterapi memiliki efek menenangkan, maka dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan meningkatkan kualitas sholat, zikir, dan membaca Al-Quran, dan juga ibadah lainnya. Lokasi yang saya akan gunakan yaitu di Jalan Pahlawan, nomor 70, Neglasari, Kecamatan Cibenying, Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat. Di mana pada bisnis ini akan dibuat pasar online dan offline. Jika online akan dijual di e-commerce, kemudian akan juga dijual secara offline. Sehingga pembeli dapat secara langsung merasakan dan mencium aroma dari lilin yang disukai. Berada di Jalan Pahlawan nomor 70 Neglasari, Kecamatan Cibenying, Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat. Pemilihan daerah tersebut dirasa sangat strategis dikarenakan menjadi pusat perbelanjaan dan tempat rekreasi yang sangat menarik bagi kalangan muda saat ini. Kemudian di tempat tersebut juga menjadi wadah tempat berbagai jenis usaha dan dekat dengan salah satu kampus di Bandung, sehingga banyak orang yang akan datang dan meningkatkan omset yang diperoleh. Perencanaan strategi pada bisnis ini untuk meningkatkan omset, yaitu yang pertama, produk akan diiklankan melalui media sosial, karena media sosial memiliki basis penggunaan yang besar dan beragam, memungkinkan dapat menjangkau target pasar yang luas. Platformnya seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Kemudian dari segi biaya lebih hemat juga. Yang kedua yaitu menggunakan metode konsinyasi, di mana produk akan dititipkan di beberapa toko lain, seperti di toko aksesoris, furniture, spa, salon, atau toko-toko kesehatan, dan lainnya. Dengan metode konsinyasi dapat juga menjadi sarana pengenalan produk pada customer di tempat lain yang akan datang ke tempat tersebut. Yang ketiga yaitu menggunakan sistem poin dan kupon. Setiap konsumen melakukan pembelian minimal satu produk, maka akan mendapatkan poin dan kupon. Kupon tersebut bisa ditukarkan dengan barang yang akan dibutuhkan, yaitu tujuannya untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan mendorong pembelian ulang. Pelanggan akan merasa dihargai dan diberi insentif untuk tetap setia, sehingga cenderung lebih tidak mungkin beralih ke pesaing, sehingga dapat meningkatkan penjualan dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan. Kemudian ada ramalan penjualan. Yang pertama, unit barang terjual. Di sini, dalam setahun Lilin aromaterapi lilin aromaterapi 50 gram menjual sebanyak 3.875 dengan rata-rata per bulan yaitu 322. Kemudian pada lilin aromaterapi 100 gram dalam setahun terjual 4.050, rata-rata penjualan 337. Lilin aromaterapi 150 gram dalam setahun terjual 2.125, rata-rata per bulan yaitu 177. Ramalan penjualan yang kedua yaitu ada harga penjualan. Harga penjualan pada tahun ke-1 yaitu pada lilin aromaterapi 50 gram yaitu 10.000. Kemudian pada tahun kedua 10.500, tahun ketiga 11.000, 0,25, tahun keempat 11.576, tahun kelima 12.155 dengan kenaikan sebanyak 55%. Begitupun dengan lilin aromaterapi 100 gram dan 150 gram. Setiap tahunnya mengalami peningkatan sebanyak 5%. Yang selanjutnya ada biaya depresiasi. Nah, di biaya depresiasi ini ada etalase kaca, kulkas, termometer,
kompor alat pemanas, gelas kimia, timbangan, alat cetak lilin. Nah, total biaya depresiasi yang bisa diperoleh yaitu sebanyak 130.833 per bulan. Kemudian ada total biaya investasi. Pada investasi itu terdapat etalase kaca, kulkas, termometer, kompor atau alat pemanas, gelas kimia, timbangan, alat cetak, dan lilin. Nah, dengan total biaya investasi sebanyak 11.850 juta. Kemudian ada analisis BEP. Biaya operasionalnya yaitu 3.030.833. Kemudian rata-rata harga jualnya yaitu 17.333 dengan margin kotornya sebanyak 19,12%. Margin unit produk yaitu dicari dengan cara rata-rata harga jual dikali margin kotor sama dengan 17.333 dikali 19,12%. Hasilnya yaitu 3.314.000. Dengan BP unit dihitung dengan cara beban operasional dibagi margin unit produk, yaitu 36.370 dibagi 3.314.000. Hasilnya yaitu 10.974 unit. Kemudian BP penjualannya yaitu dengan cara BEP unit dikali rata-rata harga jual. 10.974 dikali 17.330. Hasilnya 190.179.420. Didapati nilai BEP selama 10 bulan yaitu 34,72 hari. Selanjutnya ada analisis dengan total pendapatannya yaitu pada setiap tahun itu meningkat, kemudian total pajaknya juga meningkat. Nah, kemudian net cash-nya berada di tahun ketiga, yaitu artinya sudah mencapai BEP di tahun ketiga. Selanjutnya ada perhitungan PBP. Nah, perhitungan PBP ini itu dengan cara tahun keuntungan dikali 12, dikurangi akumulasi net margin, dikurangi modal investasi per net margin per bulan. Nah, karena tadi tahun keuntungannya itu berada di tahun ketiga, maka 3 dikali 12 dikurangi 25.261.816 dikurangi 24.398.556 per 18.058.916. Sehingga didapati 36 dikurangi 0,57. Kemudian ditambah. Kemudian 36,57 ini dibagi 12 menghasilkan 3,04. Sehingga disimpulkan bahwa payback period akan tercapai pada waktu 3,04 tahun. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.